Masa sih Mas beneran simple kayak gitu? Iya kayak nggak yang gimana nggak yang apa ya research yang Nah, andai ngejalanin bisnis tuh sesimpel yang Mas Jazil omongin, mungkin semua orang akan buka Iya. bisnis. Kalau zaman dulu kan ibaratnya generasi orang tua kita atau baby boomers tuh dia harus dedikasi 10 tahun di satu perusahaan gitu untuk dia bisa mengidentifikasikan dia sukses gitu. Makin kesini kan makin pendek tuh, kayak generasi anggaplah milenial gitu ya, dia mungkin akan mencolot lompat dari satu perusahaan ke yang lain tuh 2 tahun sekali gitu. Nah semakin kesini tuh kayak ya bisa kayak hitungan 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Mereka udah pindah sini, pindah sana gitu. Terjadi nggak di Jokopi sendiri? Jadi pernah tuh ada barista atau pegawai itu sering telat. Ya udah, kalau aku sih prinsipnya ya banyak orang yang mau cari kerja tuh banyak banget gitu. Ya udah aku langsung marahin langsung gitu loh. Ya, tapi ya langsung hilang gitu. Harapannya kan dia mengerti kesalahannya di Iya, mana harapannya ya dia punya mental baja terus besok udah bisa mengevaluasi dirinya ya. Tapi ternyata enggak, lebih milih ngilang aja. Kita mau buka di Malaysia. Itu yang paling paling menyita perhatian kita tahun ini. Konsepnya kan sekarang selain yang self service tuh ada drive thru juga ya kan. Itu sebenarnya apa sih yang pengen dibangun gitu loh, image apa yang pengen dibangun, atau kayak sampai kepikiran untuk ya udah aku sekarang bikin drive thru, sekarang aku bikin self service gitu. Bisnis kopi itu tiap tahunnya bakal growth kayak gitu. Growthnya dari mana ya, kalau kota itu sendiri bertumbuh dari dimana kota yang bakal menjadi metropolitan kayak Surabaya kayak gini, pasti kebutuhan kopi selalu meningkat begitu. Kurang lebih. Mas Jazil kan sebagai leader tuh pasti apa ya, punya ide-ide yang dan goals-goals yang mau diwujudkan kan pasti banyak ya, apalagi mimpinya untuk brand ini sendiri gitu. Dengan resources yang udah semakin banyak, terus juga mimpinya yang semakin besar, itu mengelolanya gimana Mas? Mengelola bisnisnya? Mengelola supaya itu bisa terwujud gitu. Karena kan pasti itu kerja keras dong Mas. Ya butuh capital juga, butuh people yang support juga, gimana? Iya. Intinya tuh nggak kerja satu orang, nggak one man show pastinya ya kan. Itu pasti butuh tim, butuh orang-orang yang satu visi, orang-orang yang mau bekerja keras untuk merealisasikan goalnya Jokopi secara jangka pendek dan jangka panjang, ibaratnya kayak gitu. Ya balik lagi, kalau ngomongin tim berarti kan memanage tim ya kan. Ya bagaimana caranya mengelola tim itu secara baik kan, ibaratnya kayak gitu. Kalau di kita kunci memanage tim itu ya sama-sama lah, semua orang sekarang lagi belajar lah untuk memanage timnya masing-masing, karena generasinya kan selalu berkembang ya. Dulu milenial, sekarang Gen Z ya kan. Mengelola tim Gen Z sama milenial mungkin agak berbeda ya kan, kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya one stop learning dulu sih sebenarnya. Jadi punya mindset di semua karyawan, begitu pula juga pimpinan perusahaan itu selalu one stop learning. Jadi nggak pernah settle di satu titik lah. Jadi selalu pasti ada kendala, selalu pasti ada pencapaian yang emang harus kalian tuh harus belajar di situ kayak gitu. Jadi di situ aja sih, jangan nggak pernah puas dalam satu titik lah, ibaratnya harus terus belajar. Ya kenapa ngelihat culture di Jokopi itu selalu banyak akan sebuah ide-ide yang gimana-gimana, inovasi yang gimana. Ya karena menumbuhkan bahwa persaingan di dunia F&B itu brutal banget gitu kan. Jadi harus punya siap bahan baku perang yang banyak, ide yang banyak lah untuk menghadapi kompetisi ini juga dan perkembangan zaman juga kayak gitu. Yaitu dengan cara ya mindset di anak-anak harus dikelirkan bahwa kita tuh sama-sama belajar lah di sini untuk meningkatkan perusahaan ini kayak gitu. Ya mindset itu dulu lah, dan banyak lainnya yang emang harus ditanamkan secara budaya kerja kayak gitu. Ada berarti ini ya Mas, maksudnya ada semacam apa tuh namanya, training ataupun
penyuluhan SOP dan segala macam gitu untuk orang-orang yang baru masuk dan sebagainya Ya, onboarding bener. Ya itu pasti ada onboarding untuk ya menyatukan frekuensi lah ibaratnya kayak gitu, budaya kerja dan lain sebagainya ada pastinya. Iya. Karena mungkin cukup apa ya? Aku pun sempat berbicara dengan beberapa brand owners yang dia millennials gitu. Dia pasti juga apa ya? Masalah yang dia temuin di lapangan tuh mungkin pada saat regenerasi gitu, dengan generasi yang baru, terus Gen Z, terus pasti ada aja cara komunikasi yang harus menyesuaikan dan segala macam gitu. Ada cerita seru nggak sih Mas? Dengan perbedaan cara komunikasi gitu. Seru sih. Sebenarnya di awal-awal ya, kalau ngomongin membangun tim, ilmunya yang paling bisa didapat tuh saat membangun bisnis dari benar-benar nol ke omset 100 juta, itu tuh di situ ilmunya banyak banget kayak gitu. Bayangin aku punya ya ibaratnya gini lah, contoh di lapangannya ada pegawai nih ibaratnya sering telat kan kayak gitu. Itu enaknya dimarahin, dibiarin atau diapain ya, itu kan sesuatu hal yang baru dalam hidup, mungkin nggak tahu harus ngapain yang baiknya gitu ya. Dimarahin dia nanti ngambek ya kan, biasanya generasi yang baru-baru ini kan kayak gitu ya, hilang mungkin ya atau apa, nggak dimarahin ngelama mungkin ya kayak gitu kan. Ya udah, itu kan sesuatu hal yang harus dipelajari, yang harus nyesuaiin dari karakter lawan bicara kita kayak gitu ibaratnya. Ya itu salah satu masalah yang dihadapi khususnya di awal-awal merintis usaha. Jadi pernah tuh ada barista atau pegawai itu sering telat. Ya udah, kalau aku sih prinsipnya banyak orang yang mau cari kerja tuh banyak banget gitu. Ya udah, aku langsung marahin langsung gitu loh. Ya, tapi ya langsung hilang gitu. Harapannya kan dia mengerti kesalahan itu. Iya, harapannya ya dia punya mental baja, terus besok udah bisa mengevaluasi dirinya ya. Tapi ternyata enggak, lebih milih ngilang aja. Sedikit tanggapan dong Mas untuk mental anak sekarang, maksudnya yang untuk pekerja yang anak usia baru masuk dunia kerja lah. Untuk mentalnya gitu khususnya. Kan tadi nyebutin mental. Atau apa deh? Iya, apa ya? Ya logikanya dari logikanya kamu ada goal yang dari level 1 ke level 2 ya kan. Pasti kalian harus butuh kerja, harus ada yang dikorbankan lah at least. Ya logikanya kalian main game apalah gitu kan. Mau naik level gamenya, ya pasti kalian harus butuh kerja keras, entah mainnya lebih lama lah atau kayak gimana, harus ngulangin terus lah. Ya logika berpikirnya kan emang secara logik emang kalau kita mau naik level ya harus berkorban gitu, berkorban mental mungkin, waktu, perasaan. Ya banyak hal yang dikorbankan untuk kalian bisa upgrade diri kayak gitu loh. Ya kan? Ya sesimpel itu aja sih buat anak muda ya kan. Kalau kalian ternyata dimarahin bos kalian atau ditempa oleh sebuah permasalahan hidup yang gimana, terus tapi kalian justru malah menganggap itu energi yang negatif, ya itu berarti yang salah ada di diri kalian. Ya kuncinya itu ada di self awareness diri kalian sih kayak gitu sih. Kadang itu sekarang itu anak-anak itu agak terblurkan sama idola-idola yang muncul dari sosial media lah kayak gitu, yang sebenarnya kalian tuh lupa bahwa fokusnya tuh ada di diri kalian sendiri sebenarnya. Bagaimana kalian bisa belajar di diri kalian untuk mengcounter semua permasalahan hidup kayak gitulah intinya. Ya gimana, diputusin pacar, tahulah bagaimana ngonternya, dimarahin bos harus tahu ngonternya supaya nggak ada energi negatif kayak gitu loh sebenarnya, simpelnya. Jadi kan kayak ditempa suatu permasalahan yang menurut kalian itu negatif tapi nggak membuat diri kalian negatif, justru malah kalian bisa berikan energi positif itu kayak gitu loh. Ya itu aja sih kuncinya, self awareness kayak gitu. Sama ya itu tadi ya, kalau mau naik level logikanya ya kan harus berkorban dong kayak gitu. Gitu ada juga fenomena Mas, kalau zaman dulu kan ibaratnya generasi orang tua kita atau baby boomers tuh dia harus dedikasi 10 tahun di satu perusahaan gitu untuk dia bisa mengidentifikasikan dia sukses gitu. Makin kesini kan makin pendek tuh, kayak generasi anggaplah milenial gitu ya, dia mungkin akan mencolot, lompat dari satu perusahaan ke yang lain tuh 2
tahun sekali gitu. Oke. Nah semakin kesini tuh kayak ya bisa kayak hitungan 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Mereka udah pindah sini, pindah sana gitu. Terjadi nggak di Jokopi sendiri? Kalau turnover Perputaran ya, itu. turnovernya itu di manajemen sih kecil banget ya. Oke. Kalau di manajemen, cuman kalau di barista mungkin masih cukup tinggi mungkin ya. Cuman kurang dari 10%, nggak pernah lebih dari 5% itu nggak pernah sih. Ya total karyawan kita 100 gitu ya. Tiap bulannya itu nggak pernah lebih dari 2 kayaknya yang keluar itu. Jadi mungkin 1 atau 2. Jadi turnovernya nggak begitu banyak. Jadi kalau fenomena itu dilihat dari bisnis aku, mungkin yang lihatnya mungkin 6 bulan lah ya. Mungkin lihatnya 6 bulan emang ada bakalan yang keluar kayak gitu. Cuman kalau tiap bulan nggak ada sih kayak gitu. Jadi kalau ngelihat 6 bulan emang ada yang keluar kayak gitu. Justru ada yang udah keluar terus balik lagi ya ada di perusahaan. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kalau tapi ya wes lah ya gitu kayak ya udah proses aja gitu kan. Iya kalau kita sih ya nggak yang gimana gitu loh. Ya pasti pilihan hidupnya anak itu sendiri ya kan, mau pindah atau apa kan pasti dia belajar akan sesuatu hal baru kayak gitu aja sih. Intinya harapanku setiap anak yang keluar dari perusahaanku harus punya kesan baik gitu aja sih. Jangan sampai ada kesan buruk saat keluar dari perusahaan. Intinya itu aja goalsnya di HR ku sih kayak gitu. Ya berarti ya itu termasuk salah satu part ngerapiin manajemen dan segala macam ya. Benar karena ya mostly banyak permasalahan itu yang sifatnya managerial things gitulah. Itu sih. Kalau sekarang gamenya lebih di manajerial kayak gitu-gitu. Kalau kita flashback lagi Mas, di awal ngedapetin awareness Jokopi di Surabaya seperti ini tuh kayak gimana sih Mas di awal-awal dulu? Oke, kalau awal-awal itu sebenarnya ceritanya itu simpelnya kita konsepnya itu lebih ke experience pertama sama melebihi ekspektasi customer kayak gitu. Ya ibaratnya 2 konsep itu yang kita pegang saat mendirikan perusahaan coffee shop ini kayak gitu. Jadi salah satu contohnya itu adalah dulu di awal-awal perusahaan di 2018 itu udah ada Instagram, tapi bisnis F&B di Instagram itu masih fotografi. Jadi semua itu berlomba-lomba foto produknya keren-kerenan tuh di tahun itu. Ya kita nggak ke situ, kita bikin video. Dari awal itu udah bikin video aja, nggak usah fokus ke fotografi. Di situ jadi salah satu contohnya ya. Itu jadi kita dari awal ya fokusnya ke videografi. Jadi kita mempresentasikan bisnis kita di sosial media itu ya melalui videografi kayak gitu. Bisa di flashback dulu banget itu pasti ada videografi kita kayak gitu. Yang liatin ambience kedai lah atau kayak gimana ya. Tapi sekarang udah semuanya kayaknya kayak gitu. Berarti cabang pertama itu yang di mana tuh, Wali Kota? Benar, Wali Kota Musaya Kota Bangkali. Di situ ya. Oke. Terus proses menciptakan produknya itu kan macam-macam tuh. Di awal kan mungkin gula aren, makin kesini kan juga ada yang apa? Arang, terus pisang susu, kayak gitu-gitu. Ada proses sendiri nggak untuk memilih produk-produknya itu? Lagi-lagi kalau konsep awal aku perusahaan berdiri itu ya apa opportunity yang masuk ya kita garap lah, ibaratnya kayak gitu. Ada temen nih punya kenalan punya bubuk pisang atau powder pisang yang enak gitu. Ya udah kita cobain, enak ya emang ya. Ya udah kita jual aja. Sesimpel itu. Nggak ada kayak aku pengen kopi susu pisang kayaknya. Enggak, ya emang karena kita kecepatan booming lah di Surabaya, akhirnya opportunity itu pada masuk semua. Kayak gitu konsepnya. Jadi awal-awal tuh nggak ada pisang tuh nggak ada ya Mas ya? Nggak ada. Jadi awal tuh cuman kopi susu gula aren sama coklat. Udah 2 produk itu. Tapi selang berapa lama itu ada arang. Nah arang itu emang kronologinya itu emang karena pengen kopi yang agak Indonesia lah apa ya gitu ya kan. Kayaknya di Jogja itu ada kopi arang deh kan gitu. Tapi arang beneran kan.
tiba-tiba kita mampir ke salah satu toko bubuk lah ibaratnya ya kan. Ditawarin lah, ini ada bubuk syarkul, bubuk areng, hah kan gitu. Ya kita cobain kok enak, ya udah sesimpel itu aja. Itu enggak. Masa sih Mas beneran simple kayak gitu? Iya kayak enggak yang gimana-gimana. Enggak yang apa ya research yang Andai ngejalanin bisnis tuh sesimpel yang Mas Jazil omongin, mungkin semua orang akan buka bisnis. Makanya kan aku di awal bilang kayak banyak tangan-tangan Tuhan di awal itu. Jadi kayak setengah nggak percaya bener, gitu loh. Bener. Even kita ngawalin usaha tuh nggak punya modal loh, Mbak. Beneran itu ngumpulin dana itu cuma 5 juta. 5 juta mah partner mau bikin kedai kopi apa sekarang itu ya nggak bisa gitu kan. Ya cuma bisa beli peralatan sederhana, mesin kopi tuh nggak punya gitu loh. Ya udah, akhirnya dari bazar ke bazar ketemu temen yang jualan biji kopi, ya kan. Ya udah, wis gak apa-apa, wis tak beli biji kopimu ya kan, tapi aku beli no mesin kopi ya kan. Akhirnya dipinjemin sama dia mesin kopi. Jadi nggak bondo kan gitu. Akhirnya dari mesin kopi yang dia pinjamin, akhirnya ngerintis brandnya itu sendiri ya kan. Akhirnya booming, ada modal, akhirnya bisa beli equipment sendiri kayak gitu-gitu. Ya wis merintis karir yang bener-bener dari nol kayak gitu. Ya kayak cerita-cerita Steve Jobs atau apa ya, Bill Gates yang dari garasi lah kayak gitu. Just literally kayak gitu. Dan literally garasi juga aku ngawalinnya. Kayak gitu sih. Terus ternyata ya ketemu aja jalannya gitu ya Mas ya. Bener ya, ditawarin ketemu aja. Kesempatan diambil. Bener kayak gitu aja. Akhirnya karena terlena itu ya ibaratnya. Sekarang ini jadi sebuah problem. Serba cemepak itulah bahasa Indonesianya itu ya kan. Ya itu sekarang jadi problem. Mana sekarang itu mungkin udah kurang opportunity ya kan. Akhirnya kita harus mencari itu sendiri lah, kerja keras lagi untuk mencari opportunity itu, membangun inovasi itu ya kan. Even capital itu sendiri itu kan juga suatu problem juga. Itu sendirilah kayak gitulah. Kurang opportunity itu maksudnya gimana Mas? Ya maksudnya nggak kayak dulu awal-awal membangun bisnis sekarang lagi butuh mesin kopi ya within a days gitu, orang ada peluang itu. Iya. Butuh lokasi cabang kedua, itu tiba-tiba muncul aja lokasi cabangnya kayak gitu. Sekarang ya konsepnya bisnis harus growth lah. Kita udah state bahwa Jokopi mau ke titik ini gitu kan. Ya itu butuh banyak pengorbanan, harus nyari funding, nyari modal ya kan, harus keliling kota mana untuk nyari lokasi ya kan. Gitu, dengan harus nyari pegawai yang sudah ukurannya mungkin udah manajemen. Kita nggak pernah hire mungkin orang di atas angka 10 juta ya kan. Ya akhirnya kita harus cari orang senilai itu yang nggak pernah kita alami selama perjalanannya usaha. Ya hal-hal seperti itu tuh yang mulai hadir di sekarang ini kayak gitu loh. Ya chapter buku yang kemarin udah ditutup nih Mas, level 2 nih sekarang. Ya sekarang udah gamenya benar-benar beda kayak gitu. Karena emang omset yang dikelola pun emang udah beda banget dari yang tahun lalu kayak gitu loh. Dari tahun-tahun lalu awal itu kayak gitu. Oke, ada ini nggak, ada efek nggak waktu pandemi, perbedaan pandemi dan pasca pandemi ini? Atau sama jelas aja? Ada dong, jelas ada. Ya omset pasti turun hampir setengahnya, apalagi kita konsep usaha yang okupansi ya, apa dine in lah. Kan kalau waktu pandemi kan nggak boleh dine in. Ya logikanya market itu hilang lah kayak gitu. Ya pasti omsetnya juga ikut hilang. Terus setelah pandemi gimana Mas? Ya alhamdulillah recover banget sih. Dari 2 tahun kemarin itu yang rapornya itu merah, sekarang udah hijau. Langsung di 2022 ya. Makanya 20, 21 itu merah, 22 itu udah hijau kayak gitu. Padahal 22 itu setengah tahunnya itu masih pandemi kan kayak gitu. Datang yang ketiga tuh apa sih, Omikron nggak? Iya. Terakhir ya itu Omikron. Sampai ada nama-namanya tuh, Delta lah, Omikron lah. Ya itu kayak gitu. Berarti sekarang kapitalnya masih ada investor luar atau masih dari internal aja Mas? Dulu ngawalinnya emang investornya masih keluarga terdekat, teman-teman terdekat. Sekarang udah mulai ya kalau bisa dibilang stranger ya, udah mulai stranger. Atau mau ke ranah venture capital gitu? Melihat situasi sih kalau itu ya. Karena semakin kesini tuh venture capital tuh yang aku pelajari juga nggak semakin membantu,
justru dia semakin ya nggak tahu ya, venture capital kan juga banyak sekali macamnya ya kan dia harus ada certain valuasi yang harus ditarget di tahun tertentu. Kalau di mana dia nggak achieve di situ, ya dia bakal menjual sahamnya dengan nominal yang sudah di state di awal, ibaratnya kayak gitu. Jadi dia nggak mau rugi dengan cara sebuah perjanjian hukum kayak gitu. Dimana kalau kamu udah nggak achieve omset atau valuasi tertentu di tahun tertentu, ya otomatis saham ini bakal aku jual ke kamu lagi dengan harga yang mungkin 2-3 kali lipat dari yang aku injek di awal kayak gitu. Ya kan logikanya ya pasti udah untung tuh. Walaupun terjelek bisnisnya. Ya karena dia juga bisnis kan. Benar. Ya ibaratnya sekarang kayak gitu loh. Ya. Jadi lebih nyaman dengan sistem yang sekarang ya Mas. Ya pasti ada idealisme yang terkorbankan saat harus dipacu oleh sebuah numbers yang mungkin kita sendiri nggak siap kayak gitu loh. Ya itu yang pengorbanan itu yang mungkin kita sama founders atau sama shareholder itu yang agak mungkin kurang seraknya di situ. Kepinginnya itu mencari partner yang sama-sama membangun, adding value bareng-bareng. Problem ini kayak gimana ya kita hadapin bareng-bareng. Lebih ke arah nyari emang investor yang mau willing untuk adding value sendiri itu di perusahaan, nggak hanya sekedar minta modalnya balik ya kayak gitu loh. Jadi mau cari partner ya emang partner yang mungkin ya contoh halnya kayak pernah tahu itu apa sih bisnis yang mimian itu Abnormal. Nah Abnormal kan dibeli sama Salim Group. Salim Group kan yang punya Indofood tuh. Ya berarti kan dia adding value tuh. Abnormal jualannya Indomie ya kan. Sedangkan Salim Group kan yang punya Indomie literally. Ya udah itu kan bentuk kerjasama yang pasti saling mendukung kan. Dia pasti cut HPP banget gitu kan, karena dibeli oleh ya yang punya Indomie, yang literally bisnisnya Indomie kayak gitu. Ibaratnya kayak gitulah. Adding value sesimpel itu investor atau partner yang kita inginkan kayak gitu. Yang di fase ini nggak muncul tiba-tiba kayak awal-awal Jokowi itu merintis karirnya. Sekarang emang harus butuh belajar nih, bangun pitch deck, bangun valuasi, bangun lain sebagainya kayak gitulah. Begitu. Oke. Tapi seru nggak sih Mas? Ngejalanin bisnis tuh seru nggak sih? Lebih banyak serunya apa pusing ya? Aku nganggep ini tuh seru banget sih. Karena aku ngelihat ini sebuah ilmu yang baru dan aku seneng belajar di sini kayak gitu loh. Ibarat kalau taman bermain, ya ini taman bermain aku lah ibaratnya kayak gitu. Aku belajar banyak di sini ya kan. Yang dulunya nggak tahu valuasi apa sih, shareholder, pitch deck, terus apa ya, bikin itu semua dong Mas, income bikin statement, gitu. balance sheet. Iya, nggak ngerti sama sekali dulu Mbak, nol, nggak ngerti. Tapi semakin kesini kayak itu aku pelajarin tiap hari kayak gitu loh. Ilmu-ilmu itu yang aku nggak tahu dan aku seneng jalaninnya kayak gitu. Ya aku rasa ya itu ini kayaknya literally aku dibayar dengan seneng, itu udah luar biasa sekali, bersyukur banget lah di momen-momen sekarang ini kayak gitu. Walaupun ya banyak yang lebih sukses di dunia F&B ya, khususnya coffee shop kan udah banyak brand-brand yang lebih sukses, tapi aku lebih bersyukur dengan momen yang aku dapetin sekarang ini kayak gitu. Sambil berjalan ke depannya yang ngebangun bisnis ini layaknya anakku sendiri ya kan. Jadi ya udah nikmatin aja sih kayak gitu prosesnya, kayak gitu aja. Mas Jazil berencana untuk mencoba di luar kopi nggak? Maksudnya usaha di luar F&B gitu? Ya, atau udah ada Mas? Iya udah ada sebenarnya kan, yang aku ceritain sebelumnya aku bangun tim rally sama Nana bangun. Cuman kan masih di ini ya, masih disambungin sama Jokopi juga gitu. Ya masih disambung Jokopi sendiri. Kalau aku pribadi di luar teman-teman ya ada yang aku sebutin tadi itu sih, aku pengen ngebangun bisnis yang hubungannya sama generasi yang lebih muda lagi kayak gitu loh. Karena aku seneng sharing ya kan, aku seneng seneng berbagi lah ilmu kayak gitu-gitu. Jadi aku pengen membangun bisnis yang mungkin lebih ke anak-anak kecil, anak-anak muda yang lebih muda lagi kayak gitu ya kan, untuk sharing banyak hal ya kan, melihat potensi mereka juga ya kan. Dan ya bisnis anak kecil itu aku ngelihat juga banyak sekali yang bisa dimonetize gitu. Mulai dari ngelihatnya mulai dari kayak opportunity di animasinya, opportunity di merchandise-nya, jual baju dan
perlengkapan lainnya, ya kan, terus playgroundnya, banyak hal yang bisa diolah di dunia market itulah, intinya kayak gitu. Itu keinginanku sendiri sih. Iya. Kayak gitu. Tapi pasti terbuka karena sudah punya anak ya Mas ya. Mulai terbuka karena jadi orang tua ya. Bener. Sebenarnya ngelihat itu karena kebangunnya dari ngejalanin hidup bersama anak itu juga challenging ya kan, kayak gitu. Akhirnya kayaknya harusnya ada solusi ini nih kayak gitu kan. Harusnya playground yang selucu ini tuh harus hadir di sudut-sudut kota kayak gitu ya kan. Emang kadang-kadang brand owner tuh kalau ngelihat masalah pengen langsung Bener. cari solusinya ya. Kayak ngelihat di luar negeri atau Melbourne atau mana itu ya kan, kayak apa sih, daycare yang proper itu tuh ada di sudut-sudut kota kayak gitu. Dan itu kan apa ya, pembelajaran untuk anak kecil itu worth it banget lah gitu loh. Bukan itu kan nge-training generasi selanjutnya ibaratnya, kayak gitu. Kan miris juga tuh ngelihat di sudut kota kita masih ngelihat anak-anak yang sering, anak kecil seumuran kecil itu masih omongannya kasar lah, atau ya hal-hal yang kayak gitu kan miris banget gitu loh. Jadi ya itu ada keresahan yang aku alamin seperti itu sih, yang kepingin aku realisasiin karena passion di situ, sama ya kenapa enggak ngambil untung juga di situ. Betul, ya kan ibaratnya. Anakku aja Mas kalau dia lihat di YouTube tuh ada motor gitu, ya udah kamu jadi content creator aja biar ngasilin buat beli sendiri. Udahlah. Iya. Susah juga Mas cari daycare kayak gitu kan, kalau sebagai wanita nitipin anak pas berangkat sekolah tuh nggak bisa juga. Kalau di luar negeri kan mungkin banyak ya. Benar. Ya itu kendala sih, maksudnya ya aku sebagai suami kan pengen anak itu dua-duanya sibuk kan gitu. Ya pengennya ya jadi daycare lah, cuman istriku standar daycare-nya tinggi sekali, kayak nggak nemu ya kan, ibaratnya ya harus akhirnya ya harus literally jadi buntut sekarang kan gitu. Anaknya usia berapa Mas? Usianya mau 3 tahun sama 6 bulan. Oh iya, kurang lebih 10 bulan, sorry. Iya. Iya. Aku kurang lebih sama. Iya. Yang pertama 4 tahun, yang kedua 9 bulan. Oh, oke. Kurang lebih sama lah. Ya. Keresahannya ya kayak gitu-gitu aja. Oke Mas, sudah 50 menit, 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Juga Mas Jazil juga sibuk, semoga lancar semua usahanya. Makasih. Nanti sama-sama. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Boleh. Lebih banyak sharing-sharing juga. Thank you juga waktunya sudah dengerin podcast Famous Figure. Jangan lupa follow dan komen juga, subscribe ke YouTube kita. Terus juga main-main juga ke Instagramnya Jokopi. Terus juga tinggal mungkin sambil nonton ini sambil ini ya, pesan online ya Mas ya. Kalau teman-teman yang di Surabaya bisa langsung order juga Jokopi gitu. Thank you.